Oke, kita lanjutkan untuk membuat jurnal transaksi ya. Untuk jurnal transaksinya itu semacam ini ya. Ada 1, 2, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi ya. Mulai yang pertama, perusahaan mengambil uang tunai dari BCA 1 juta. Maka caranya adalah kalau ngambil uang, klik banking, kemudian klik spend money, kemudian teksnya dihilangkan, kemudian tanggalnya 01/01/2016 ya. Nah, kemudian monnya karena ngambilnya 1 juta, Anda ketikkan di situ tanpa titik. Kemudian ini akunnya apa? Rekeningnya apa? Pada saat kita mengambil uang di bank, maka pengaruhnya adalah bank kita berkurang, kemudian untuk kas kita bertambah ya. Maka lembar ini adalah sudah lembar bank, maka rekening lawannya adalah kas. Ya, kita namakan kas 1 juta. Kemudian di sini kita klik pakai tab ya dengan GST free. Oke. Setelah itu kita pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0 gitu ya. Kita record. Kalau kita lihat untuk saldo bank itu adalah semula 10 juta, kemudian karena diambil berarti bank BCA kita sekarang harusnya 9 juta ya. Nah, kita pastikan dulu apakah pengaruh ke sini. Harusnya 9 juta. Ya, benar ya, 9 juta. Kemudian kas kita yang semula 20 juta sekarang menjadi 21 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tanggal 2. Oke, untuk yang tanggal 2 ini perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari PT Kiki. Yang dibeli adalah 2 kompor kirin, harganya 5 jutaan, dari total 10 juta. Oke, kita lihat di sini kalau beli maka kita klik purchase ya, kemudian enter purchase. Suppliernya satu-satunya ya PT Kiki ya. Teksnya ilangin. Ini adalah tanggal 2 bulan 1 2016 ya. Kemudian setelah itu kita klik layout. Pilih item, oke. Tanggalnya balik lagi 02/01/2016 ya. Nah, berapa yang kita beli tadi? 2 unit. Tab jalan ke kanan. PO1 kodenya. Kemudian di sini pilih kompor kirin sudah ada ya. Nah, kalau sudah sampai di tampilan ini maka ditulis di sini I buy this item ya. Kita kasih tanda conteng. I inventory this item tetap ya. Nah, cuman ini diganti dengan pembelian ya. Nah, maksudnya ada ini komentar ini dia tracking inventory, berarti langsung link dengan jumlah persediaan. Kalau beli berarti menambah persediaan. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Dan muncul Anda harus menuliskan jenis pajaknya. Pajaknya kita tulis di sini adalah PPN ya. Kemudian kita oke. Lanjut jalan ke kanan, harga belinya adalah 5 juta. Tanpa titik ya. Oke, kemudian ini kita ganti dengan GST free. Ya. Kemudian kita bisa record. Ditanya apakah harus menyesuaikan pajak, tadi kan sudah di PPN-nya, maka tidak usah ya.
kemudian kita selesaikan, ya. Kemudian kalau kita cek di jurnalnya, ya, tadi kan purchase, ya, maka untuk melihat jurnal itu kita lihat transaksi jurnal juga. Nah, ini tanggal 2 itu penampakannya adalah hutang dagang 10, hutang dagang 1 juta, ya. Ini karena pengaruh PPN-nya, PPN masukan. Kemudian di debit pembelian dan PPN masukannya di sini, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke tanggal 4, ya. Tanggal 4 itu transaksinya kalau kita lihat menerima sebagian pelunasan, ya, dari toko Anda. Pelunasan piutang, karena kita dulu pernah punya piutang kepada toko Anda ini 3 juta. Dari 3 juta itu dia membayar cuman 1 juta. Nih, 1 juta. Maka cara menyelesaikannya adalah kita harus cari ikonnya sales, kemudian receive payment. Oke. Kemudian toko Anda, tanggalnya adalah tanggal 4 bulan 1 2016, gitu, ya. Kemudian jumlahnya adalah 1 juta. Oke. Kemudian apply-nya 1 juta. Oke. Kalau sudah kita lihat di sini, pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0 sebelum kita mengklik record, ya. Di sini sudah out of balance-nya sudah 0, maka bisa kita record. Oke, kemudian kita lihat, ya, untuk pengaruh dari transaksi ini. Kita lihat piutangnya tinggal berapa. Tadi kan piutang awal kan 3 juta, ya. Karena dilunasi dari toko Anda, maka piutang kita sekarang 2 juta, gitu, ya. Kemudian pengaruhnya lagi adalah karena bayarnya melalui BCA, ya. Maka BCA kita bertambah menjadi 10 juta. Kita lanjut di tanggal 5. Kemudian untuk transaksi berikutnya, tanggal 5 itu dikembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 2 Januari, ya, berupa 1 unit kompor kirin. Maka caranya adalah kita klik purchase, ya. Kemudian enter purchase juga. Suppliernya adalah PT Kiki, ya. Nah, kemudian tanggalnya kita isi tanggal 05/01/2016, ya. Nah, kemudian kita pilih layout. Setelah itu pilih item, kemudian OK. Nah, isikan di sini karena tanggalnya tanggal berapa tadi? 05, ya. 05. Nah, kita lihat di sini karena yang dikembalikan itu 1 unit, berarti minus 1, ya. Kemudian jalan ke kanan, item numbernya PO1, kompor kirin harganya 5 jutaan, ya. Totalnya 10 juta langsung ini. Jadi begitu kita klik dia otomatis, ya. Nah, kemudian ini adalah teksnya adalah jenis PPN, ya. Oke. Kemudian Anda sebelum ke ini record, Anda klik dulu pada tanda panah di sini, ya. Nah, kemudian kita ganti nama rekening yang ada di sini karena ini bukan pembelian, akan tetapi retur pembelian. Tracking artinya pengaruh, ya, pengaruh ke inventory, ke persediaan. Kalau pembelian menambah persediaan, kalau retur pembelian berarti mengurangi nilai persediaan. Oke, kemudian di sini, kemudian kita sebelum ke record
yang di sini isi GST free ya. Kemudian baru bisa kita record. Setelah itu kita cek dulu ya, barusan ini seperti apa jurnalnya. Dengan cara kalau tadi klik purchase, sekarang klik purchase juga, tapi pilih itemnya yang transaction journal. Maka yang barusan kita kerjakan adalah pengaruhnya di sini. Hutangnya berkurang 5 juta ya, kemudian returnya 5 juta. Otomatis PPN-nya juga mengikuti ya. Kemudian kita close. Oke, sebelum masuk ke transaksi berikutnya tanggal 8, maka setelah retur ya, retur pembelian, itu kita harus terlebih dahulu menyesuaikan langkah seperti ini ya. Kita klik purchase, kemudian pilih purchase register, tanggalnya 01/01/2016 sampai dengan 31 bulan 12 tahun 2016 ya. Nah, dengan seperti ini tampilannya ya. Nah, setelah itu kita klik returns and debits ya. Ini seperti ini, ada apa namanya, balok warna biru ya, menunjukkan nilai 5.500.000. Maka kita blok ini kita klik ya, kemudian kita berapa tadi, 5.500.000 ya, apply to purchase. Setelah itu akan muncul tampilan semacam ini ya. Nah, kita isi di sini 5.500.000, langsung klik di sini. Ini otomatis tertulis seperti yang barusan langkah yang kita lakukan. Tanggalnya kita ubah ya, berapa itu? Tanggal 05/01/2016. Oke, setelah itu baru kita pastikan bahwa out of balance-nya ini adalah 0 gitu ya. Kemudian baru kita record. Oke, setelah itu kita ke tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 8. Tanggal 8 ini kita bayar hutang kepada PT Kiki ya, atas pembelian kita tanggal 2. Jadi beli 10 juta, dikembalikan 5 juta, maka berapa yang harus kita bayar? Ya, kita kemudian karena membayar hutang kita, maka pada tanggal 8 ini kita klik purchase, kemudian pilih pay bills ya, kemudian suppliernya kita pilih PT Kiki. Nah, kemudian amount-nya di sini kita lihat ini, kita isikan sesuai dengan jumlah yang ada di total out ya. Di sini 5.500.000 ya. Berarti kita akan menuliskan sejumlah nilai 5.500.000 ya. Itu terjadi di tanggal 8 bulan 1 2016. Oke. Amount-nya 5 juta, sesuai tanggal 5.500.000. Sini 5.500.000. Kemudian klik di sini, pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0 ya. Nah, setelah itu baru bisa kita record. Untuk ngeceknya hasilnya di banking, kita lihat di banking, kemudian transaction journal itu tanggal 8 tampil semacam ini ya. Hutangnya berkurang di debit dan BCA berkurang 5.500.000. Nah, untuk pengaruhnya ke balance sheet, kita lihat di sini, hutang dagang menjadi 10 juta, kemudian Bank Mandiri
BCA menjadi 4.500.000. Oke, kemudian kita lanjutkan di transaksi tanggal 10. Oke, kemudian pada transaksi tanggal 10 ini jual barang secara kredit ya. Yang dijual 5 unit dengan harga satuannya 7 jutaan. Nah, maka cara mengerjakan di MyOp-nya adalah jual, berarti sales. Ya, kemudian enter sales. Nah, setelah itu customer-nya, kalau kita lihat toko Anda satu-satunya ya, ini dihilangkan. Kemudian tanggal 10 bulan 1 2016. Oke, kemudian setelah itu kita pilih layout ya. Kemudian item. Oke. Tanggalnya lagi ya. Lagi 01 2016. Kemudian yang kita jual tadi berapa? 5 unit ya. Kemudian itemnya PO1, tab ke kanan, kemudian klik new, enter, kompor kiri. Nah, semuanya kita contreng ya. Nah, caranya mengisi nama rekening yang ada di sini itu adalah I buy this item, berarti beli. I sell this item, berarti jual. Kemudian I inventory this item, berarti masuk di beli. Kemudian dia tracking. Oke, setelah itu kita klik OK. Harus menyesuaikan jenis pajak yang harus kita isikan. Kita pilih tax code-nya adalah PPN. PPN yang mana PPN ya? Oh ini. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian jalan ke kanan ya. Nah, harganya saat kita jual gitu kita kasih harga berapa? Sesuai soal 7 juta tanpa titik. Kemudian di sini total otomatis sudah. Kemudian di sini tulis atau pilih yang GST free ya. Nah, setelah kita isikan ya, kemudian hasilnya akan kita record di sini. Setelah kita record, kita lihat jurnalnya yang barusan kita isikan tadi seperti apa. Kalau tadi sales, maka di sini transaction jurnalnya semacam ini. Tanggal 10 itu seperti ini ya. 35. Kemudian di sini ada pembelian 25. Oke. Kemudian kita close. Terus menuju ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 20. Tanggal 20 itu menerima cek BCA dengan nomor cek sekian untuk pelunasan piutang atas penjualan tanggal 10 ya. Nah, ini berarti bahwa kita harus piutang kita berkurang ya, karena PT toko Anda ini melunasi kepada kita. Maka kalau kita aplikasikan dengan program MyOp, itu caranya adalah kita klik sales ya, kemudian receive payment. Oke, customer-nya adalah toko Anda. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 20. Kemudian pada kolom amount receive ini ya. Ini kita coba klik yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, jumlahnya adalah sama dengan yang ini. Kolom total due yang terakhir ini ya. 38.500. Nah, otomatis di sini akan menirukan apa yang kita tuliskan di kolom ini ya. Kemudian tinggal klik saja di sini, pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0 ya. Kemudian baru kita
Itu untuk yang transaksi tanggal 20 ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tanggal 30 ya. Bayar biaya listrik 500.000 dan biaya angkut penjualan. Kita lihat di Nayok itu bagaimana aplikasinya. Caranya adalah Anda klik akun ya. Kemudian kita pilih yang record journal entry. Tanggalnya adalah tanggal 30 bulan 1 ya. Kemudian 2016. Kemudian untuk nama rekeningnya karena biaya listrik, air, telepon, cari di sini biaya ya. Biaya listrik, air, telepon sejumlah 500.000. Kemudian kreditnya ini biaya angkut penjualan. Biaya angkut penjualan kita cari, sepertinya belum kita ciptakan ya. Oke, jadi untuk menciptakan bisa langsung klik di sini atau Anda tutup dulu ya, Anda cancel dulu di sini. Boleh. Kita anggap kita cancel ya. Kita cancel transaksi yang tadi, kita ciptakan nama rekening biaya angkut penjualan karena belum ada. Account list biaya angkut penjualan masuk di beban di sini. Ya. Kita ciptakan karena terakhir 0512 maka biaya angkut penjualan ini kita kasih nomor 0513 ya. 0513 beban angkut penjualan. Kita oke. Nah, sudah jadi di sini nih ya. Close. Nah, kita mulai lagi ya dengan record journal entry dari tanggal 30 biaya listrik, air, telepon ini sejumlah 500.000. Kemudian biaya angkut penjualan penjualan di mana ini? Oh ini ya, jumlahnya 250.000. Kemudian kasnya, kas langsung di sini 750.000. Kita teksnya jangan lupa diganti dengan GST free. Oke, baru kemudian kita record ya. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian terhadap persediaan awal dan persediaan akhir ya. Kita coba di sini kita lihat hitung dengan menggunakan program Excel ya sebagai alat bantu. Oke, kalau kita lihat di perhitungan bantuan ini ya, kita lihat historinya persediaan awal 50 juta ya. Di sini persediaan awal ini 50 juta. Kemudian tanggal 2 itu ada pembelian 10 juta. Pembeliannya 10 juta. Ini tanggal 2 ya. 5 kali 2 10 juta. Kemudian ada retur itu tanggal 5. Tanggal 5 di retur yang berhubungan dengan barang ini ya, yang harus dicek ya. Itu berapa unit? 1 unit ya. Jadi 1 kali 5 juta karena harga belinya 5 jutaan ya. Oke, 5 juta. Sehingga persediaan awal ditambah pembelian bersih itu sekarang kita punya 55 juta. Nah, kemudian tanggal 10 ada penjualan. Kita lihat tanggal 10. Tanggal
8 nggak ada pengaruh ke barang, tanggal 10 ini yang pengaruh, 20 nggak ada, 30 nggak ada pengaruh. Tanggal 10 ini jual barang, jualnya adalah 5 unit ya. Kalau jual itu pakai harga 7 jutaan, namun pada saat kita menghitung persediaan akhir, itu kalinya bukan kali 7 juta, tapi kali harga beli ya. Nih, ya, jadi 5 unit, 5 unit ini kali harga beli, bukan 7 juta, bukan harga jual ya. Sehingga 5 kali 5 juta, 25 juta. Awal 50 juta, ketambahan beli 5 juta, kemudian jual berarti barangnya berkurang ya. 50 plus 5 minus 25 sama dengan 30 juta. Maka kita beralih ke NAYOB sini. Untuk membuat jurnal penyesuaian itu adalah Anda klik account, kemudian record journal entry, ya. Kemudian ikhtisar laba rugi dan ikhtisar laba rugi sama persediaan barang. Nah, di tanggal 31 berarti ya. Berarti bersatu. Nah, untuk menyesuaikan persediaan awal berarti menghilangkan persediaan awal itu dikreditkan, dihilangkan ya. Rekening lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Maka kita sudah buat ikhtisar laba rugi ya. Di nomor 5 biasanya. Oh, belum ya? Belum. Nah, kalau belum, kita boleh langsung, sebetulnya boleh kita langsung klik new di sini, atau boleh kita keluar ya. Anggap aja kita keluar nih. Kita keluar, kemudian kita ciptakan baru lagi, karena ikhtisar laba rugi belum kita ciptakan di sini harusnya ya. Ikhtisar laba rugi kita kasih nama untuk nomor rekening berapa ya? 050 terakhir 3 ya, maka 0504. 0504. Kemudian kita namakan ikhtisar laba rugi. Kok Oke, sudah ada ini ya. Kemudian kita close. Nah, kita balik lagi ke record journal entry tanggal 31. Itu adalah ikhtisar laba rugi. Ini jumlahnya adalah sesuai dengan awal ya. Jumlah persediaan awal 50 juta. 50 juta. Kemudian yang dikredit itu adalah persediaan barang dagang senilai 50 juta juga. Itu masih menyesuaikan persediaan awal ya. Untuk menyesuaikan persediaan akhir berarti nilai persediaan akhir ditambahkan, muncul nilai berapa hasil dari Excel kita tadi. Persediaan barang dagangan di sini bertambah sejumlah persediaan akhir ya. Ini persediaan akhir barang dagangan 30 juta. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Oke. Kemudian untuk jenis pajaknya kita GST free-kan semuanya. Oke, kemudian kita klik record. Nah, setelah itu kita lihat untuk reportnya ya. Reportnya terutama laporan laba rugi itu berapa jumlahnya ya. Tanggalnya disesuaikan dulu. Itu ada net profit 9 juta 250 ya, 9 juta 250. Kemudian untuk balance sheet-nya itu adalah 99.750.000 ya. Jadi nanti untuk soal review ini memang
review ini tidak ada tugas, bukan tugas, tapi Anda praktekkan saja ya untuk mempersiapkan ujian MAIOP ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti untuk ujiannya pada pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan.